Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Di mana pada video hari ini saya akan sharing ya bagaimana caranya mengcustom ya WiFi dari web server ESP32 ataupun memanajemenkan ya WiFi dari ESP32 untuk keperluan project kita ya. Yang mana di sini ya kita contohkan saja ya kita bikin project ya, contohnya untuk menyalakan pompa air gitu ya. Kemudian kita ingin menyalakan pompa air ya ataupun relay gitu. Kemudian kita ingin berpindah gitu dari WiFi default yang sudah kita masukkan ke dalam coding IDE Arduino ya ke WiFi yang ada di tempat lain ya, atau di kantor sebelah gitu ya, ataupun di rumah tetangga, atau mungkin orang nempah ataupun orang minta buat gitu ya, sesuai dengan WiFi orang tersebut gitu ya, atau orang tersebut ingin menggunakan WiFi yang lain gitu, atau WiFi di handphone ataupun WiFi sebelah rumah gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, jadi ya itu kita bisa menggunakan coding berikut ya. Yang di sini kita membuat manajemennya yaitu menggunakan file config ataupun configuration dari library SPI ffs.h ini ya. Bang, macam mana cara pakainya? Cara pakai dan cara instalasi dari library SPI ffs.h ini yaitu teman-teman bisa tengok di link deskripsi dari di bawah video ini. Di bawah itu ada caranya bagaimana cara memasukkan file ya di situ ya. Itu sama, baik itu file berbentuk dari gambar, baik itu file berbentuk dari coding ya, mulai dari coding HTML, CSS ya, dan konfigurasi lainnya itu bisa kita setel di situ sesuai dari logika coding yang kita buat ya. Jadi nanti teman-teman bisa dimodifikasi berdasarkan coding yang saya berikan berikut ini ya. Seperti ini, index HTML kan bisa masuk ke situ. Gambar bisa masuk, configuration ya, ini coding configurationnya ya. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi langkah yang pertama, nanti silakan dimodifikasi coding yang saya berikan. Langkah yang pertama ya, saya contohkan saja coding yang ini untuk menyalakan relay ya. Itu gini ya. Itu setelah di download ya, kemudian nanti dimasukkan library-nya ya. Ini silakan di download SPI ff.h ini, di copy ya, kemudian di paste, atau nanti saya akan lampirkan saja di link deskripsi ini, tapi ya download lagi ya di Google ya. Jadi tinggal scat include library, add zip library, kemudian masuk di mana tempat kalian download ya library dari SPI ff.h ini ya. Kemudian ya, untuk merubah file konfigurasinya ya, ataupun file-file yang sudah teman buat itu di data ini, di folder data ini disamakan dengan folder coding kita, taruh buat satu folder ya, jangan dipisahkan. Setelah itu ya, nanti silahkan dimodifikasi itu file-file yang ada di dalam ini, entah dari gambarnya ya, entah dari file index HTML-nya, style CSS, kemudian configuration untuk alat yang teman-teman buat ya. Jadi contohnya di sini itu kita tidak menambahkan seperti biasa ya, WiFi default-nya. Ada kita tambahkan ya, nanti kita WiFi default-nya kita tambahkan di sini ya. Mana dia? Kita cari, kok nggak ada? Ya, ini ya. Ini hanya untuk ya device daripada access point ya. Jadi ESP32 ini ya kita jadikan sebagai access point-nya terlebih dahulu, kemudian nanti kita login ke laptop kita ataupun di handphone kita ya. Disitulah kita menambahkan
ESP32 kita untuk configuration ke WiFi dari WiFi yang lain gitu kan, ke WiFi yang lain gitu. Nah contohnya seperti itu. Nah jadi klik tool ya, setelah di download, dimodifikasi ya, ataupun mau pakai yang ini juga nggak masalah untuk percobaan ya. Kemudian pilih port centang ini ya, pastikan library sudah dimasuk, kemudian klik sketch ya, klik tool lagi, kemudian upload dulu ini. Kita tunggu loadingnya ya. Selesai di upload. Nah kemudian setelah selesai di upload pada file data ini ya, data ini setelah di upload ya, kemudian kita upload codingnya, klik tool ya, klik sketch, pilih upload. Nah, kita tunggu codingnya di upload. Kita tunggu sebentar. Jadi nanti kita melakukan percobaannya dengan WiFi hotspot saja dulu ya. Selesai gitu ya. Nah, kemudian kita klik logo WiFi ini. Klik. Nah, kita tengok di sini ada tidak WiFi yang kita masukkan, yaitu device ya, sebagai access point-nya. Ini ya. Access point ya, dengan username device dengan password 1 sampai 8 ya. Kita klik logo WiFi, kita klik manajemen WiFi, klik device ini, klik connect, masukkan passwordnya. Kita tunggu sebentar loadingnya. Nah, sudah disconnect ya, karena saya sebelumnya udah masuk. Nah, jadi tak perlu masuk password lagi 1 sampai 8. Nah, nanti teman-teman nanti masuk passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Nah, setelah itu kita klik tool, kita tengok di serial monitor. Bang, penat nengok di serial monitor gitu ya. Bisa tidak dari cara yang lain gitu. Nanti kita tambah LCD ya. Jadi IP address dan juga broadcastnya ya, IP broadcastnya itu bisa kita tengok dari serial monitor dan juga tengok dari LCD 16x2. Nanti kita tambahkan LCD 16x2 di video selanjutnya. Ini kita ketik, kita copy ya, itu habis itu kita masuk di Google Chrome, habis itu kita paste di sini. Nah, bang tak ada internet, memang tak pakai internet, web server ya. Nah, ini untuk menyalakan relay ya, menghidup dan matikan lampu ya, nyalakan relay, pompa air gitu ya. Bang, macam mana cara untuk mengkonfigurasi seperti abang bilang tadi gitu ya. Kita tengok file config tadi kita simpan di mana ya. Kita buka folder, kita cari data, kemudian kita tengok config di data, di config ya. Nah, di data, di config. Nah, untuk masuk ke data ini itu kita slash ya, config, langsung slash config ya, karena dia udah semuanya di data ya. Kita klik aja slash config, berarti kita masuk di config gitu ya. Setelah IP address kita dapatkan ya, kita klik di sini, masuk IP address, kita slash, kemudian kita config, ketik config ya.
Saya ketik ulang biar paham config. Nah, klik enter ya. Maka kita sudah dibawa ke manajemen dari wifi-nya ya. Kita nak masuk di wifi yang mana ya? Kita tengok di sini. Ya. Kita tengok ya, kita nak masuk di wifi admin ya. Jadi kita klik wifi admin, kita klik properties, kita klik wifi admin. Kita mau berpindah nih dari wifi default ke wifi sebelah gitu. Klik wifi admin, klik connect dulu ya. Klik kanan atau bisa klik properties ya. Klik kanan, pilih properties, kemudian tengok di sini. Di sini kita setelah masuk kita dapat IP address. Dapat kan? 192.168.5.1. Ini nanti ditampilkan ke LCD I2C ataupun di serial monitor ya. Nah, setelah kita dapat ini ya, blok, kita copy ya, kita masukkan ya di sini IP address. Nah, kita paste ya. Kemudian kita ambil dari DNS, bukan broadcast, salah cakap tadi. DNS ya, blok, copy, kemudian kita paste di sini ya. Nah, gateway ya. Setelah itu kita masukkan ya, tadi admin, kemudian passwordnya apa, contoh admin 2023 gitu ya. Kemudian kita submit ya. Berarti nanti kita loginnya di sini ya, submit. Ya, kita pergi ke ini dulu, apa namanya, ke device ya. Kita connect ke wifi awal dia. Kita connect ke wifi awalnya, barulah kita bisa masuk ke adminnya ya. Sama dengan kita mendaftar terlebih dahulu ya. Nah, udah ya, berarti udah terpindah tadi itu ya. Berarti kita sudah masuk ke sini ya. Paham enggak caranya ya? Caranya setelah kita mengisi setelah kita mengisi IP dan juga DNS dari properties ya, ini tadi IP dan juga DNS tadi, lalu kita klik submit ya, ataupun kita pindah tadi ya. Kemudian kita masuk ke device ya. Kemudian dia akan terproses dan kita akan dibawa ke sini 192.168.5.1 sesuai dengan keterangan ini. ESP will restart ya, connect your router and go to IP address yang kita copy ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Ya, artinya kita sudah masuk ataupun berpindah ke wifi yang lain gitu untuk menyalakan relay ini. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup mudah dan gampang. Baiklah, sekian dari video ini. Nanti kita akan lanjut bagaimana caranya untuk mengetahui ya IP address dan juga DNS ini ya di serial monitor dan di serial monitor preamp LCD 16x2. Nah, jadi kita tengok aja di LCD 16x2 kita udah tahu gitu IP dan juga IP dan juga DNS dari wifi yang kita login ya. Nah, baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.